Welcome to our channel. Tunawisma selalu menjadi masalah bagi setiap negara, tidak peduli semaju apapun negara itu. Definisi tunawisma pun pada dasarnya selalu berangkat dari kriteria masing-masing. Hanya saja, yang pasti Jepang cukup unggul untuk menangani masalah tunawisma sejauh ini. Tidak tanggung-tanggung, Jepang bahkan menjadi satu-satunya negara di dunia dengan tingkat populasi tunawisma sekitar 0%. Setidaknya demikianlah yang ditunjukkan oleh data statistik 2022 dengan tren penurunan luar biasa yang dimulai pada tahun-tahun sebelumnya. Namun, benarkah terdapat rahasia gelap di balik tingkat tunawisma yang hanya 0% di Jepang? Mari kita simak. Mengapa sedikit tunawisma? Meski para tunawisma di Jepang saat ini adalah korban dari krisis keuangan tahun 2008, tapi sebenarnya masalah tunawisma di negara ini berawal dari runtuhnya gelembung real estate pada tahun 1990. Saat itu Jepang mengalami krisis ekonomi yang parah ketika pasar saham dan real estate runtuh. Sekaligus menjadi tahun-tahun yang sulit, di mana harga rumah merosot hingga terjadi pemecatan massal yang kemudian berdampak pada banyaknya tunawisma. Jika kalian pernah mendengar tentang generasi yang hilang di Jepang, ketahuilah itu adalah sebutan untuk orang-orang yang tidak pernah berhasil pulih dari kondisi terpuruk ini. Kembali ke pembahasan, antara tahun 2018 sampai 2020, pemerintah Jepang melakukan tindakan yang berdampak pada penurunan jumlah tunawisma. Sebagaimana dilansir dari Tomorrow.city, jumlah tersebut turun sebesar 12% dari 4.555 menjadi 3.992 jiwa dengan jumlah penduduk lebih dari 125 juta orang. Dengan kata lain menjadikan 0% tunawisma jika dibulatkan. Salah satu alasan dibalik penurunan tunawisma bukan hanya program khusus, tapi masalah pandemi COVID-19 yang memengaruhi seluruh dunia. Pihak berwenang Tokyo dengan jumlah tunawisma tertinggi di negara itu memutuskan untuk menawarkan mereka akomodasi di hotel-hotel kosong karena pembatalan liburan akibat pandemi. Di kota-kota lain seperti Saitama, mereka juga menampung para tunawisma di gedung-gedung kota termasuk pusat olahraga. Penanganan kesehatan mental. Jepang juga memiliki beberapa kebijakan yang meskipun tidak ditujukan untuk mengurangi tunawisma, tapi secara tidak langsung memberi dampak positif. Faktanya, Jepang memiliki aturan ketat terkait obat maupun alkohol. Rasa malu dan stigma publik terhadap mereka yang dicurigai menggunakan narkoba di Jepang telah berkembang menjadi alat yang berguna bagi pihak berwenang untuk mengingatkan warga negara tentang kode moral yang ketat. Sebagai perbandingan, hanya 1,6 dari penduduk Jepang yang mencoba narkoba dalam hidup mereka dibandingkan dengan 46 orang Amerika. Apalagi mereka yang menjadi tunawisma sering menderita isolasi, depresi, gangguan penggunaan zat, dan masalah kesehatan perilaku lainnya. Seorang antropolog sosial yang berbasis di Jepang, Tom Gill, menjabarkan faktor kunci lainnya, di mana pada saat yang sama, Jepang memiliki sistem perawatan kesehatan yang sangat kuat juga signifikan. Diketahui 30 hingga 35% orang yang mengalami tunawisma di Amerika Serikat memiliki penyakit mental. Sementara di Jepang, orang dengan penyakit mental yang parah cenderung ditempatkan di institusi kesehatan mental. Bukankah semua ini terdengar hebat? Tunggu sampai kalian mengetahui fakta bahwa Jepang selalu berhasil menyelesaikan masalah sosial utama kecuali satu, yakni perkara angka resmi. Kebijakan untuk tunawisma. Menjadi tunawisma sebenarnya menjadi perkara sulit dalam budaya Jepang yang distigmatisasi. Menurut pendiri organisasi nirlaba yang mendukung tunawisma di Jepang, tidak ada budaya kasih sayang untuk tunawisma di negara ini.
Mereka bahkan dipandang sebagai orang yang hanya menyalahkan diri sendiri atas situasi dan tidak pantas mendapatkan bantuan sama sekali. Hal tersebut disebabkan oleh mayoritas tunawisma di Jepang adalah laki-laki yang secara tradisional diharapkan menjadi diri sendiri, sehingga gagal dan bergantung pada orang lain dipandang sebagai sesuatu yang memalukan, baik oleh publik maupun oleh diri mereka sendiri. Prasangka inilah yang bertahan selama bertahun-tahun dan menyebabkan kelompok mereka diabaikan. Banyak pula dari mereka yang akan menolak sedikit bantuan yang ditawarkan karena mereka menganggapnya ofensif. Prasangka sosial ini pun ditegaskan oleh legalitas hukum, di mana mengemis tidak diperbolehkan dan dapat dianggap sebagai tindak pidana di negara Jepang. Ya, mengemis apapun di depan umum dilarang oleh undang-undang. Tidak heran jika masih banyak dari orang-orang tanpa rumah di Jepang yang memilih sembunyi dari pandangan dan statistik pemerintah. Arsitektur anti-tunawisma. Aspek menarik dari kebijakan yang dirancang untuk memerangi tunawisma di Jepang ternyata sebagian besar dilakukan oleh LSM, seperti kelompok agama dan asosiasi sukarela dari berbagai jenis. Sejumlah asosiasi yang dimaksud pun mengkritik pemerintah. Menurut mereka, langkah-langkah untuk membuat orang keluar dari jalanan tidak cukup dan terkadang tidak manusiawi. Tunawisma cenderung disingkirkan, dan kota-kota seperti Tokyo dikenal menerapkan apa yang disebut sebagai arsitektur anti-tunawisma. Misal, taman yang dikunci pada malam hari hingga bangku dan fitur kota lainnya yang dirancang khusus. Dalam artian, menyulitkan tunawisma untuk mendapat posisi nyaman ketika berbaring dan duduk lama guna mencegah tunawisma tinggal di daerah tersebut. Bukankah mengatasi tunawisma tidak lantas mengatasi kemiskinan dengan cara ini? Kemudian pada September 2013 lalu, tepatnya ketika Tokyo terpilih sebagai tuan rumah Olimpiade 2020, pemerintah pun mempersiapkan diri. Selain mendirikan bangunan, kota itu ditingkatkan, termasuk membongkar pemukiman tunawisma yang ada di berbagai bagian Tokyo seperti Taman Ueno. Namun, pandemi COVID-19 memaksa Olimpiade ditunda hingga tahun 2021. Hal ini mengakibatkan infrastruktur yang sudah jadi tersebut tidak dapat digunakan selama beberapa bulan. Ribuan orang tinggal di warnet. Prasangka sosial terhadap tunawisma selama bertahun-tahun melahirkan sesuatu yang kemudian dikenal sebagai tunawisma dunia maya. Faktanya, di Jepang pun ada orang yang hidup susah. Namun, sebagian dari mereka memilih tidak berada di jalanan dan tinggal di warnet atau warung internet. Kenapa demikian? Pada dasarnya, Jepang memiliki jaringan warnet 24 jam, di mana orang membayar per jam dan dapat tinggal selama yang mereka inginkan. Lebih dari itu, sejak tahun 1990-an, banyak anggota generasi hilang Jepang telah mulai memanfaatkan fasilitas ini sebagai tempat penampungan sementara. Walaupun tidak ada tempat tidur, mereka sering tidur di bilik depan komputer. Namun, seiring berjalannya waktu, layanan ini memperluas jangkauan mereka dengan menawarkan makan maupun minuman. Selain aman, warnet di Jepang juga cukup nyaman ditinggali, sebab kamar mandinya bersih, bahkan layanan laundry sampai kafe juga disediakan. Biliknya pun cukup privat. Menurut data pemerintah Tokyo, kota itu memiliki 5.126 tunawisma, di mana 4.000 diantaranya tinggal di warnet. Sisanya di bawah jembatan atau di taman-taman kota seperti gelandangan pada umumnya. Mereka yang tinggal di warnet biasanya punya penghasilan tapi tidak cukup tinggi, sehingga mereka tidak mampu menyewa apalagi membeli rumah atau apartemen yang lebih nyaman dan praktis. Tunawisma di Jepang tidak memiliki rumah atau alamat permanen. Mereka dikecualikan dari banyak aspek kehidupan, tetapi mereka bekerja dan melakukan apa saja untuk mempertahankan kesopanan untuk menghindari rasa malu. Hal inilah yang menyebabkan statistik pemerintah terhadap tunawisma di Jepang sangat diremehkan. Organisasi non-pemerintah bahkan memperkirakan bahwa jumlah orang yang sebenarnya hidup di jalanan di Jepang setidaknya 3 kali lebih tinggi dari yang dikatakan pemerintah. Itu pun belum termasuk mereka yang tinggal di warnet.